Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum dimulai, karena lagi kangen sama Teh Sarah ya, mau minta semuanya duduk tegak dulu. Ya, kita doakan dulu teman kita ya, akhwat khususnya untuk Teh Sarah, semoga lekas dikasih kesembuhan sama Allah atas penyakitnya dan diberikan kekuatan ya. Kita semua punya ujian yang berbeda dan Allah Maha tahu bahwa kita mampu untuk menghadapi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini berupa nikmatnya Islam, iman dan ihsan. Nikmat bisa membersamai Al-Qur'an, nikmat bisa terus bersama-sama untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan bekal menuju hari akhirat, menuju pertemuan dengan Sang Maha Cinta. Nah, sebagaimana fitrah kita sebagai manusia, sebagaimana fitrah kita sebagai seorang hamba, sebagaimana fitrah kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah sadar akan fitrah-fitrah ini, maka sudah seharusnya kita berusaha untuk merealisasikannya dan mengevaluasi diri sejauh mana persiapan kita untuk bekal pulang nanti. Teman-teman semuanya, hidup ini adalah pilihan, bukan sebuah paksaan. Kita boleh memilih, kita mau jadi baik atau jadi buruk. Kita mau jadi seorang muslim atau kafir. Itu diserahkan kembali kepada kita. Allah tidak memaksa. Nah, ketika seseorang punya tujuan, dia mau ke suatu tempat yang begitu indah, ke suatu tempat yang di sana nggak ada lagi tuntutan, di sana nggak ada lagi yang namanya kecewa, di sana nggak ada lagi yang namanya sedih. Di sana kita mau apa aja dikasih. Pokoknya itu adalah tempat terindah dan tempat yang paling kekal. Pada saat kita di tengah perjalanan, ada dua jalan. Yang pertama adalah jalan ke kiri. Nah, jalan ke kiri ini lurus teman-teman, indah banget dan enak gitu ya. Nyaman, terus pokoknya serba enak gitu ya di jalan kiri ini. Kita gak akan capek, pokoknya kita mau apa aja ada gitu ya di situ. Kita gak dituntut untuk ini itu. Nah, tapi sayangnya menurut informasi yang ada, ternyata jalan ini gak akan menyampaikan kita ke tujuan awal kita katanya. Terus ada satu lagi jalan ke kanan. Pas dilihat, jalannya tuh terjal banget, jalannya nanjak banget, capek. Banyak kerikil, banyak duri di situ dan katanya kita bakal jatuh bangkit gitu ya, bakal berdarah-darah. Kita bakal capek, bakal lelah. Kita bakal nangis di situ ketika melewati jalan itu. Tapi menurut data yang ada, menurut informasi, kalau jalan itu akan menyampaikan kita pada tujuan awal kita. Nah, sekarang ikhwan sama akhwat, kalau dikasih pilihan jalan kedua itu, mau pilih yang mana?
Kenapa? Ada yang mau jawab? Ya, gimana Rayhana? Ya, karena jalannya menuju pada tujuan. Barakallah, Masya Allah. Nah, itu dia finishnya. Itu dia tujuannya. Nah, di sini Ana tanya lagi, kalian mau jalan ke kanan walaupun capek? Sepi banget. Kalian tetap mau jalan ke kanan walaupun capek? Walaupun banyak duri? Walaupun kalian bakal jatuh? Walaupun kalian banyak nangis nanti? Iya. Karena apa? Karena kita tahu tujuannya. Begitu juga dengan hidup kita, teman-teman. Kita sudah diatur sama Allah hidup. Tapi kadang kita yang cari jalan sendiri. Padahal di situ Allah sudah menjanjikan tujuannya yang jelas, yaitu apa? Surga. Nah, teman-teman, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi penghafal Al-Quran, maka kita harus siap untuk berubah. Kita harus siap untuk mengikuti jalan yang sudah Allah tentukan. Allah yang minta kita berubah. Apa ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah apa? Ar-Ra'd ayat 11. Iya. Nah, Allah sendiri yang minta kita untuk berubah. Bagaimana mungkin kita akan merubah orang lain sedangkan kita belum bisa merubah diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita akan berdakwah kepada umat sedangkan kita belum bisa mendakwahi diri sendiri? Nah, gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah mau untuk berubah karena Allah yang memerintahkan. Yang kedua adalah meniatkan kokoh bahwa saya siap, Ana siap untuk berubah menjadi lebih baik, gitu. Dan jangan khawatir teman-teman, ketika kita siap untuk berubah, ketika kita siap untuk berjihad, Allah janji bahwa Allah yang akan membersamai kita. Apa ayatnya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalannya. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Ankabut ayat terakhir ya. Ayat 69. Nah, teman-teman, di sini Allah udah berjanji kalau kita udah mau untuk berubah, untuk berjihad di jalan Allah, Allah yang akan membersamai kita. Kalau Allah menggunakan kata bersama, ini berarti dekat atau jauh teman-teman? Dekat, sangat dekat. Kalau kita pakai kata bersama, bersama teman-teman, itu kan bersama tuh berarti selingkungan kan? Nah, teman-teman, Allah itu jauh lebih dekat daripada kebersamaan kita sama teman-teman kita. Kalau kebersamaan kita sama manusia, mungkin suatu saat manusia akan meninggalkan kita, ya? Iya. Kalau kita melakukan kesalahan, terus dia kecewa, terus ninggalin kita, karena kita sudah merusak kepercayaan dia. Nah, Allah mah beda, jangan disamaratakan. Kalau Allah sudah membersamai kita, mau kita dalam keadaan seperti apapun, saat kita banyak dosa, kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan maksiat, Allah tetap bersama kita. Bahkan di saat kita melakukan dosa terbesar sekalipun, justru kita dikasih nikmat yang begitu besar, yaitu berupa hidayah, bisa menghafalkan Al-Quran di sini. Lalu saat kita berada dalam posisi capek, futur, jatuh, yang tadi ya karena kita menempuh jalan yang kanan.
Tapi karena kita udah percaya, udah yakin kalau ada tujuannya, maka kita akan terus berjalan. Boleh gak futur? Boleh. Itu adalah sebuah fitrah. Karena dengan futur, kita akan tahu bagaimana caranya untuk bangkit. Teman-teman semuanya, ketika kita capek, ketika kita mulai putus asa dari rahmat Allah, coba kita ingat kisah para nabi. Dimulai dari siapa? Nabi Ayub. Ketika dikasih ujian sakit, sakitnya bukan sakit yang main-main teman-teman, tapi sakit penyakit kulit yang begitu parah, sampai istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub. Pada saat itu, Nabi Ayub mengeluh pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Dari semua yang Maha Penyayang, dari semua yang penyayang. Kata Allah apa? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Lalu pada saat Nabi Yunus di perut ikan, berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam. Pada saat itu, Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus saat itu merendahkan dirinya di hadapan Allah, mengakui kelemahan dirinya. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Pada saat Nabi Zakaria tidak mungkin sama sekali untuk punya keturunan karena istrinya mandul pada saat itu. Tapi Nabi Zakaria memohon sama Allah, ya Allah jangan Engkau jadikan aku seorang diri tanpa keturunan. Langsung Allah menjawab doanya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Apalagi Nabi Musa pada saat itu dikejar-kejar sama tentara Fir'aun. Udah benar-benar mepet banget, gak ada lagi jalan keluar. Di depan ada laut, ke belakang akan terancam dibunuh. Bahkan pada saat itu pengikut Nabi Musa pun mulai berputus asa. Mereka bilang, udah ini mah, pokoknya kita bakal kesusul, beneran bakal kesusul, gak ada lagi jalan keluar. Tapi apa kata Nabi Musa dengan penuh keyakinan pada saat itu? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Pada saat itu, maka Allah saat itu langsung memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut dan terbelah saat itu juga. Teman-teman semuanya, kalau kita memikirkan semua ini, betapa mustahil. Karena kita berpikir memakai logika, bukan keimanan. Betapa mudahnya bagi Allah untuk menjadikan dingin api yang akan membakar Nabi Ibrahim pada saat itu. Apa ayatnya? Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Gak tanggung-tanggung teman-teman, bukan lagi diturunin hujan, bukan lagi air yang mematikan api, tapi api yang langsung dijadikan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Maka apa yang mustahil bagi Allah? Kalau kita sudah ada kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, maka apa yang susah bagi Allah? Untuk semua hal yang tadi aja, yang begitu besar, itu begitu mudah bagi Allah. Kun fayakun. Apalagi kita. Betapa mudahnya Allah untuk menghilangkan semua kesulitan yang ada pada diri kita.
menyelesaikan semua permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau ditolong sama Allah atau enggak? Itu yang jadi masalah sekarang. Apakah kita mau untuk bersama Allah atau enggak? Itu yang jadi PR kita sekarang. Nah, kita semua punya cita-cita teman-teman, kita semua punya impian. Dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita ketika kita memang benar-benar merasa butuh sama Allah. Menghambakan diri di hadapan Allah. Ada 2 tahapan menuju kesuksesan. Ini versi dari buku yang Ana baca. Yang pertama adalah yakin kalau cuma Allah yang akan mengabulkan semua cita-cita kita, semua kesuksesan kita. Allah berjanji dalam Quran surah Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Bahwa hanya Allah yang mengizinkan orang untuk beriman. Hanya Allah yang berkehendak untuk memasukkan seseorang kepada keimanan. Yang kedua adalah belajar dari pengalaman orang lain. Belajar dari kegagalan dan keberhasilan. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama, teman-teman. Ketika kita mulai ditampakkan sama Allah, aib-aib orang lain atau kesalahan-kesalahan orang lain, di situ bukan kita dituntut untuk harus hanya fokus ke kesalahannya, bukan. Tapi di mana kita bisa belajar untuk tidak melakukan hal yang sama. Buat teman-teman juga nih, khususnya buat adik kelas ya. Kalau kalian ngelihat anak melakukan kesalahan atau ada sisi keburukan yang Allah tampakkan dari diri anak yang kalian lihat, jangan dicontoh. Silahkan tegur dengan penuh kelembutan gitu ya. Silahkan tegur. Anak bakal sangat senang. Dan jangan dicontoh. Jangan sampai itu menjadi amal buruk jariah bagi anak gitu ya. Nah, itu juga adalah sebagai PR bagi kita, Kausar khususnya ya. Untuk menjadi contoh yang baik bagi adik-adik kelas kita. Jadi teman-teman, kita semua punya peran yang berbeda di sini. Atau dimanapun, kita akan berbeda perannya dengan orang lain. Kita tidak bisa menghindari amanah, kita tidak bisa menghindari tanggung jawab. Di sini misalkan merasa keberatan, di luar sana juga sama. Kita akan mendapatkan tugas yang berbeda. Maka maksimalkan apa yang Allah amanahkan sekarang. Karena Allah tahu kalau kita mampu untuk menjalaninya. Kayak teman-teman semuanya, kita saling menjaga para penghafal Quran di sini. Allah aja memuliakannya, apalagi kita sebagai manusia. Jangan sampai kita menzalimi teman-teman kita sendiri. Jangan sampai kita menyakiti teman-teman kita sendiri. Ingat, di sini seburuk apapun teman-teman kita, mereka tetap penghafal Al-Quran, teman-teman. Jadi, lakukan yang terbaik untuk teman-teman kita, untuk guru-guru kita di sini. Memaksimalkan amanah yang ada, memaksimalkan kemampuan yang Allah beri kepada kita, memaksimalkan potensi yang Allah beri kepada kita, sampai pada akhirnya kita bisa pulang pada Allah dengan keadaan yang baik. Ya, teman-teman. Jadi kunci dari semua perubahan itu tadi adalah 5 huruf. Apa? Ada yang tahu? Ujungnya R. Iya, betul. Ujungnya adalah sabar. Ujungnya. Kuncinya adalah sabar.
Cuma satu, sabar teman-teman. Jadi jangan sampai kita terburu-buru, kita baru mencoba untuk berubah, misalkan ya sekali untuk misalkan apa ya, mau lebih interaksinya lebih sama Quran atau mau melancarkan juz-juz yang kurang lancar. Baru beberapa kali diulang kita udah putus asa, udah ngeluh, udah capek. Udah aja, mending baca buku aja gitu ya misalkan. Nah, atau misalkan KL kita mau bangun lebih awal misalkan, tapi pas dicobain, tetap kesiangan. Gak apa-apa teman-teman, coba lagi. Karena kita butuh sabar yang tadi, kita butuh sabar untuk berubah, kita butuh waktu. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, dan jangan lupa untuk memohon sama Allah. Cuma Allah yang punya kendali, kita punya kendala, tapi Allah yang punya kendali. Jadi teman-teman semuanya, puncaknya adalah puncak dari semua perjuangan kita adalah surga. Kita udah tahu tujuannya, kita udah tahu jalannya, kita udah tahu bagaimana cara menempuhnya, kita udah tahu bagaimana kuncinya. Yang sekarang tugas kita adalah mulai melakukannya. Mulai ikhtiar dari sekarang. Bismillah, jangan mengandalkan kemampuan kita, tapi andalkan Allah. Sebelum ditutup, soalnya ini udah pernah dibacain ya, tapi semoga lupa. Ini Ana tulis 25 April 2022. Enggak tahu, lupa. Setiap perjalanan kan kau temukan tujuan. Setiap perantauan kan kau temukan pulang. Setiap cerita kan kau temukan happy ending. Setiap kesedihan kan kau temukan tawa. Setiap keterpurukan kan kau temukan kebahagiaan. Astagfirullah. Untuk kamu, jiwa yang sedang dan selalu berusaha kuat, jiwa yang sedang dan selalu berusaha bertahan, jiwa yang sedang dan selalu berusaha bersabar, jiwa yang sedang dan selalu berusaha mensyukuri, jiwa yang sedang dan selalu berusaha untuk mengikhlaskan. Teruslah berjuang. Hidup ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah jalanmu menuju surga. Teruslah berusaha menjadi lebih baik. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Allah yang selalu menghargai usahamu. Ada Allah yang selalu membersamai setiap langkahmu. Kalau kau lelah, istirahatlah sejenak, lalu lanjutkan perjuanganmu. Kalau ada satu orang yang menjatuhkanmu, ingat ada 1000 orang yang menunggumu untuk bangkit. Cukup sekian yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari saya pribadi, dan kalaupun ada kebaikan itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kultum kali ini dikutip dari 2 buku. Yang pertama adalah Metode Qur'ani Lejitkan Potensi, karya Abdul Daim Al-Khalil. Yang kedua adalah buku Al-Quran Sahabat Setiap Sepanjang Masa, karya Kiai Haji Saiful Islam Mubarak, LCMAG. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.